Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan berbagi cerita sejarah, yaitu ketika diturunkan malaikat Allah di perang Badar. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Kalaupun terjadi perang, salah satu tujuannya adalah mempertahankan diri dari serangan musuh, menghadapi kesewenang-wenangan, dan juga membebaskan suatu daerah dari kemusyrikan. Tujuannya bukan untuk menyakiti, apalagi sampai untuk menindas umat agama lain. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selama masa kenabian. Hampir semua peperangan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Tak banyak diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah panglima perang terbaik sepanjang masa. Beliau tidak pernah gagal dalam merencanakan strategi perang. Rasulullah SAW dikenal sebagai panglima yang bijaksana dan mau mendengarkan pendapat pasukannya. Suatu ketika kaum Quraisy menentang kaum muslimin yang baru hijrah ke Madinah untuk berperang. Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinannya di medan perang. Rasulullah SAW akhirnya mengumpulkan para sahabat. Beliau meminta pendapat para sahabat sekaligus untuk mengetahui seperti apa dukungan yang diberikan oleh kaum muslimin. Perang Badar adalah perang pertama kali bagi kaum muslimin. Sementara kaum Quraisy sudah terkenal dengan keahlian berperangnya. Wajar kalau banyak sahabat yang masih ragu dan takut. Kaum muhajirin sudah menunjukkan keinginan mereka untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Beberapa sahabat Ansor yang mengikuti Baiat Aqabah juga sudah menunjukkan pembelaannya. Lalu muncullah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an yang mewakili kaum Ansor secara keseluruhan. Dia menyatakan kesetiaan dan kesiapan kaumnya untuk maju berperang bersama Rasulullah SAW. Ketika memilih markas pasukan, Rasulullah SAW menggunakan usulan dari seorang sahabat, Al-Hubab bin Munzir radhiyallahu an, mengusulkan agar pasukan muslimin bermarkas di selatan daerah Badar. Alasannya di sana ada sumber mata air. Rasulullah SAW menyetujui pendapat itu, padahal pendapat itu dari sahabat biasa. Dan ketika pertemuan dua pasukan terjadi, pasukan Islam yang hanya 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya hampir 3 kali lipat. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal berjumlah hampir 1000 orang. Sebagai panglima, Rasulullah SAW turun langsung untuk memeriksa barisan kaum muslimin. Ketika beliau melihat ada ketakutan di mata para sahabat, beliau memberi semangat seperti, jika kalian melihat jumlah musuh terlalu besar, lepaskanlah anak panah kepada mereka. Dahuluilah mereka dengan serangan anak panah. Kalian tidak perlu buru-buru menggunakan pedang, kecuali setelah mereka dekat dengan kalian. Rasulullah SAW sangat berharap pasukan Islam mendapat kemenangan. Beliau berdoa dengan mengharap pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengangkat tangannya, beliau berkata, "Ya Allah, inilah Quraisy yang datang dengan kecongkakan dan kesombongannya, yang memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, aku mengharapkan pertolonganmu seperti yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkan mereka pagi ini." Perang pun dimulai dengan tradisi lama bangsa Arab, yaitu dengan cara duel 1 lawan 1. Dari pihak Quraisy muncullah Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dan dari pihak muslimin tampil 3 orang dari kalangan Ansor yang langsung ditolak oleh musuh. "Kami tidak butuh kalian, kami hanya menginginkan orang-orang berasal dari Mekah. Wahai Nabi Muhammad, keluarkanlah orang-orang terpandang dari kaum Quraisy." Rasulullah SAW pun memenuhi tantangan lawan dengan berujar, "Bangunlah Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah, dan Ali." Duel itu berakhir dengan cepat. Kemenangan di pihak muslimin merupakan awal yang baik. Semangat dan keberanian pasukan meningkat. Kebalikannya terjadi di pihak lawan. Ketika melihat ketiga jagoan dan panglimanya tewas, mereka menjadi marah dan berseru, "Serang Nabi Muhammad dan pasukannya sampai hancur." Setelah teriakan itu terdengar, pasukan Quraisy menyerang dengan kekuatan penuh. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya bersiap. Beliau kembali meminta pertolongan dan kemenangan kepada Allah. Kepada para sahabat, Rasulullah SAW meminta mereka menerima serangan musuh dengan cara bertahan. Ternyata
ternyata itu adalah strategi yang tepat menghadapi musuh yang dikuasai kemarahan. Ahad, ahad, ahad. Seruan itu yang terdengar oleh para sahabat selama pertempuran. Hal itu dilakukan supaya mereka senantiasa meluruskan niat bahwa mereka berperang bukan untuk urusan pribadi atau dendam, tetapi karena Allah dan Rasul-Nya. Allah pun menyambut harapan hambanya seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Anfal ayat 9. Setelah melihat kedatangan para malaikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar tenda dan memompa semangat pasukannya. Beliau memerintahkan untuk mengubah strategi dari bertahan menjadi menyerang demi diri Nabi Muhammad yang ada di tangannya. Siapa saja yang hari ini berperang dengan sabar dan hanya mengharap ridho Allah, Allah akan masukkan dia ke surganya yang seluas langit dan bumi. Majulah pantang mundur, ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantang. Akhirnya tercatat dalam sejarah, Quraisy menderita kekalahan. Korban tewas mencapai 70 orang dari pihak musuh, sementara jumlah tawanan mencapai 70 orang. Sementara dari pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan yang syahid hanya 14 orang, 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan ansor. Nah, itulah cerita sejarah perang Badar. Semoga ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.